Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tugas mini riset saya sebagai tugas eh, seminar proposal di semester 7 ini. Perkenalkan, nama saya Satria Purwo. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Serang Raya semester 7. Nah, pendahuluan. Yang pertama, kemampuan penalaran matematis adalah suatu kebiasaan otak seperti halnya kebiasaan lain yang harus dikembangkan secara konsisten. Menggunakan berbagai macam konteks, mengenal penalaran dan pembuktian merupakan aspek fundamental dalam matematika. Itu menurut Tina Sri Sumartini dalam Turmudi tahun 2008. Kemampuan penalaran matematis adalah fondasi untuk mendapatkan pengetahuan matematika. Kemampuan penalaran sangat berhubungan dengan pola berpikir logis, analitis, dan kritis. Melalui penalaran yang baik, seseorang akan dapat mengambil kesimpulan atau keputusan yang berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari. Ini kutipan dalam Suprihatin dan kawan-kawan tahun 2018. Adapun pendapat lain juga sesuai dengan Dinda Kurnia Putri dan kawan-kawan dalam jurnalnya Suliyanto tahun 2011 halaman 456 menyatakan penalaran merupakan suatu kegiatan atau suatu proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan. Nah, kebenaran yang telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Seseorang dengan kemampuan penalaran yang rendah akan selalu mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai persoalan karena ketidakmampuan menghubungkan fakta-fakta untuk sampai pada suatu kesimpulan. Nah, problematika yang sekarang dalam dunia pendidikan bisa menjadi potensi besar dalam pengembangan pembelajaran dengan sistem online yang sekarang ini karena di waktu pandemi ini memungkinkan pelajar untuk sistem daring atau secara online. Ini untuk mengakses informasi secara fleksibel tanpa terbatas waktu dan tempat. Hanya saja membutuhkan modal sinyal dan kuota. Dan pendidikan merupakan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu kepada individu guna mengembangkan bakat serta kepribadian peserta didik. Dengan pendidikan, manusia berupaya mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berikut saya jelaskan bahwasanya uh, pengembangan teknologi yang sekarang sudah saatnya untuk uh, mengenai pada seluruh siswa-siswa dalam pembelajaran daring atau online. Nah, artinya dengan adanya kegiatan ini, penelitian ini, peneliti mencoba untuk uh, penalarannya sejauh mana jika pembelajarannya yang belajar didapatkan sendiri itu persentasenya bagaimana dalam artian ada perbandingan antara pembelajaran online dengan uh, kemandirian dalam belajar, tapi secara konseptual, secara khususnya di sini penelitiannya menggunakan kemampuan penalaran matematis dengan menggunakan video pembelajaran. Nah, model penggunaan atau model yang digunakan yaitu model pembelajarannya Discovery Inquiry merupakan serangkaian kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis. Konsep inquiry berasal dari to inquire yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan
mencari informasi dan melakukan penyelidikan. Itu menurut Suryani dan Agung tahun 2012 halaman 119 pada jurnalnya. Nah, berikut saya akan hasil analisis dari data yang sudah didapatkan. Nah, kebetulan kita memakai instrumen soal esai. Jadi ada sekitar 35 siswa dalam melakukan pengerjaan soal itu. Nah, ada di sini penilaiannya yang hanya sampai 50 itu hanya satu orang. Expected N-nya yaitu 3,2 dan residualnya itu minus negatif 2,2. Nah, pada saat jawaban yang saya nilai itu bernilai 55, itu ada sekitar 2 siswa. Nah, dimana expected N-nya itu 3,2. Nah, residualnya itu negatif 1,2. Nah, siswa yang mengerjakannya hanya mendapatkan nilai 60 itu ada satu siswa dengan expected N-nya itu semua sama ya, yaitu negatif expected N-nya itu 3,2 seluruhannya. Nah, residualnya yaitu negatif 2,2. Yang 65 itu ada 3 orang dengan residualnya itu negatif 2. Nilainya 70 ada 4 orang, ada 4 siswa dengan residualnya itu 0,8. Nah, yang 75 itu ada 5 dengan residualnya itu 1,8. 80 itu ada 5 dengan residualnya 1,8. 85 itu ada 4, residualnya itu 0,8. 90 itu ada 4 siswa dengan residualnya itu ada 0,8. 95 itu ada 5 siswa. Nah, itu residualnya 1,8 dan nilainya 100 itu hanya ada satu siswa. Ya, itu yang benar semua ya dengan residualnya negatif 2,2. Nah, ini ada t-test atau C-square-nya itu nilainya 8,686. Nah, DF-nya itu 10, assign sig-nya itu 0,562. Nah, ini 100%. Berarti less than 5. Jadi sekitar 95%. Nah, one sample statistiknya mohon maaf. Nah, itu nilai keseluruhan N-nya itu 35, min-nya 78,43, standar deviasinya itu 12,935, standar error min-nya itu 2,186. One sample testnya itu nilainya 35,871, DF-nya 34, sign to talent-nya 0, min difference-nya 78,429, kerendahannya 7, lower-nya itu 73,99, upper-nya itu 82,87. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada komentar atau jika ada yang ingin menambahkan, memberikan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.